Adik-adik, kali ini kita belajar mengenai endokrin dan reproduksi. Kita masuk terlebih dahulu apa yang disebut sebagai sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang mencakup aktivitas beberapa kelenjar yang memproduksi hormon untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas struktur tubuh, baik sel, jaringan, maupun organ lain. Jadi, sistem endokrin adalah sistem yang bekerja mengenai kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon, di mana hormon yang nanti dihasilkan digunakan untuk merangsang fungsi dari sel lain atau organ lain. Nah, selanjutnya, kelenjar-kelenjar apa saja yang menghasilkan hormon? Kelenjar yang menghasilkan hormon kita sebut sebagai kelenjar endokrin, yaitu organ yang tidak mempunyai saluran khusus atau duktus sehingga sekretnya langsung bermuara ke dalam pembuluh darah. Artinya hormon yang dihasilkannya bisa langsung mengalir ke pembuluh darah. Jadi, kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon adalah kelenjar-kelenjar yang tidak mempunyai duktus. Kita lihat contoh berikut. Kelenjar ASI atau kelenjar payudara mempunyai duktus, mempunyai saluran keluar dari tubuh kita keluar. Maka kelenjar payudara tidak kita sebut sebagai kelenjar endokrin. Contoh lain adalah kelenjar air liur, juga mempunyai duktus sehingga apa yang dihasilkan oleh kelenjar air liur bisa keluar ke dalam rongga mulut kita. Maka kelenjar payudara, kelenjar air liur bukanlah atau tidak disebut sebagai kelenjar endokrin. Berbeda dengan contoh lain. Di dalam otak kita ada bagian kelenjar yang disebut sebagai hipotalamus dan hipofisis. Hipofisis tidak mempunyai duktus atau saluran, sehingga hipofisis termasuk di dalam kelenjar endokrin. Demikian juga dengan contoh lain, testis dan ovarium tidak mempunyai saluran keluar. Maka testis, ovarium, hipofisis merupakan contoh dari kelenjar endokrin. Di awal kita sudah jelaskan bahwa sistem endokrin adalah sistem yang melibatkan hormon. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah fungsi dari hormon tersebut? Secara umum, ada 3 fungsi dari hormon. Yang pertama, untuk pertumbuhan dan perkembangan. Seperti contoh, growth hormone. Itu adalah hormon yang fungsinya untuk pertumbuhan dan perkembangan. Fungsi secara umum dari hormon yang kedua adalah hormon homeostasis atau untuk keseimbangan. Kita tahu ketika tubuh kita kekurangan cairan, maka ada hormon yang dirangsang untuk dihasilkan, yang disebut sebagai antidiuretik hormon. Hormon tersebut akan menahan cairan supaya tetap di dalam tubuh kita agar cairan kita tetap seimbang. Kerjanya membuat kencing kita menjadi sedikit. Maka cairan akan ditahan di dalam tubuh kita supaya tetap seimbang. Hormon-hormon yang berfungsi seperti itu disebut sebagai hormon homeostasis. Sedangkan secara umum, fungsi yang ketiga dari hormon adalah untuk reproduksi. Inilah yang kita ingin pelajari hari ini. Bagaimana tubuh kita menghasilkan spermatozoa dan ovum atau oosit yang matang.
Hormon berasal dari kata Yunani. Arti secara harafiahnya adalah membangkitkan aktivitas atau fungsi. Jadi secara definisi yang disebut sebagai hormon adalah bahan kimia atau zat kimia atau substansi yang dihasilkan oleh kelenjar khusus, tadi kelenjar-kelenjar yang tidak mempunyai duktus, masuk ke dalam sirkulasi darah untuk menjalankan fungsi dari sel atau organ lain. Jadi, kelenjar tersebut menghasilkan hormon supaya hormon itu merangsang kerja sel atau organ yang lain. Oleh sebab itu, hormon juga dapat diartikan sebagai pembawa pesan. Ada 3 mekanisme aksi dari hormon. Ada hormon yang disebut sebagai neuroendokrin, ada yang disebut sebagai parakrin, dan ada yang disebut sebagai autokrin. Jadi, aktivitas hormon atau aksi dimulai dari adanya rangsangan atau stimulus. Kemudian rangsangan tersebut akan membuat kelenjar menghasilkan hormon. Hormon yang dihasilkan kemudian membangkitkan kerja atau merangsang kerja dari organ yang lain atau sel yang lain. Adapun yang merangsang supaya kelenjar tersebut menghasilkan hormon bisa berupa di kelenjar tersebut mempunyai reseptor yang menerima rangsangan supaya dihasilkan hormon tertentu. Atau rangsangannya dapat berupa rangsangan dari pembuluh-pembuluh saraf atau susunan saraf pusat. Yang ketiga, kelenjar juga bisa menghasilkan hormon akibat adanya stimulus atau rangsangan berupa hormon yang lain. Jadi hormon yang lain merangsang kelenjar yang lain untuk menghasilkan hormon yang lain. Bagaimana mekanisme aksi hormon berdasarkan 3 jenis tadi? Kita lihat ilustrasi berikut. Ada sel kelenjar, pembuluh darah, dan sel atau organ lain. Sel kelenjar yang bersifat khusus tadi akan menghasilkan hormon yang masuk ke dalam sirkulasi darah, kemudian menuju ke sel atau organ yang lain, sehingga sel atau organ yang lain tersebut bisa berfungsi. Mekanisme aksi di mana hormon masuk ke dalam sirkulasi dan bekerja di sel atau organ yang tempatnya berjauhan disebut sebagai neuroendokrin. Yang kedua, mekanisme aksi di mana sel kelenjar yang menghasilkan hormon akan mengaktifkan sel yang letaknya berdekatan dengan sel kelenjar tersebut. Kita sebut sebagai mekanisme aksi parakrin. Mekanisme aksi yang ketiga, apabila sel kelenjar tersebut menghasilkan hormon untuk mengaktifkan sel itu sendiri, disebut sebagai autokrin. Inilah 3 mekanisme aksi dari hormon. Kelenjar yang menghasilkan hormon kita sebut dengan istilah sintesa organ. Sintesa karena dia yang menghasilkan hormon. Sedangkan sel nanti tempat di mana hormon tersebut bekerja disebut sebagai target organ. Hormon-hormon yang bekerja secara neuroendokrin, maka dalam pendistribusiannya melalui pembuluh darah. Sedangkan hormon-hormon yang termasuk dalam parakrin, distribusi hormonnya
melalui cairan interstisial atau cairan di antara sel-sel. Sedangkan hormon yang mekanisme kerjanya sebagai autokrin, distribusi hormonnya dilakukan melalui cairan interseluler atau cairan yang ada di dalam sel. Secara struktur kimiawi, ada 4 struktur hormon. Yang pertama, hormon-hormon yang struktur bangunnya atau struktur kimiawinya berasal dari turunan asam amino. Kemudian ada ya hormon yang struktur bangunnya dari peptida, steroid, dan asam lemak. Dalam mendistribusikan hormon-hormon tersebut, dia mengalir ke pembuluh darah atau mengalir ke cairan interstisial. Hormon tersebut akan larut dalam air atau akan dibawa oleh protein. Hormon-hormon peptida adalah hormon-hormon yang larut di dalam air, kemudian akan dibawa oleh aliran darah. Atau hormon steroid. Hormon-hormon tersebut akan berikatan dengan protein dan kemudian masuk ke dalam sirkulasi untuk dibawa. Kita masuk kemudian hormon-hormon apa saja yang termasuk di dalam hormon reproduksi. Yang pertama adalah hormon gonadotropin releasing hormone atau disingkat dengan GnRH. GnRH akan mengaktifkan kelenjar lain untuk menghasilkan FSH dan LH atau follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. FSH dan LH apabila laki-laki, maka dia akan merangsang kelenjar lain untuk menghasilkan testosteron. Sedangkan bila dia wanita, maka akan mengaktifkan organ lain untuk menghasilkan estrogen dan progesteron. Maka jika kita lihat berdasarkan hormon-hormon yang dihasilkan, GnRH dihasilkan oleh hipotalamus. Kelenjarnya berarti hipotalamus sebagai sintesa organ. Kemudian target organnya adalah hipofisis, supaya hipofisis aktif menghasilkan FSH dan LH. Apabila dia seorang pria, maka FSH dan LH akan membangkitkan kerja dari testis untuk menghasilkan hormon testosteron. Tetapi apabila dia seorang wanita, maka hormon FSH dan LH akan mengaktifkan ovarium supaya menghasilkan estrogen dan progesteron. Maka kita lihat siapa yang menjadi sintesa organ, siapa yang menjadi target organnya. Atau lebih jelas, kita lihat fungsi dari hormon-hormon reproduksi baik pada pria maupun pada wanita. Ini adalah tabel hormon-hormon reproduksi. Organ yang menghasilkannya atau kelenjar yang menghasilkannya atau sintesa organnya, kemudian fungsi dari hormon tersebut dan struktur kimiawinya. Jadi, GnRH, FSH, dan LH merupakan hormon peptida. Sedangkan testosteron, estrogen, dan progesteron merupakan hormon steroid. Kita lihat bagaimana hormon reproduksi pada wanita. Mula-mula, hipotalamus akan menghasilkan GnRH atau gonadotropin releasing hormone, di mana hormon tersebut akan merangsang hipofisis untuk menghasilkan FSH atau follicle stimulating hormone. Jadi dalam hal ini, sintesa organ adalah hipotalamus,
sedangkan hipofisis sebagai target organ. Kemudian, hipofisis yang menghasilkan FSH akan merangsang folikel yang ada di ovarium. Terjadilah pematangan dari folikel. Pematangan folikel, sel granulosanya akan bertambah banyak. Sel granulosa akan menghasilkan hormon yang bernama estrogen. Jadi dalam proses pematangan tersebut, sel granulosa akan menghasilkan estrogen. Dalam hal ini, berarti hipofisis sebagai sintesa organ yang menghasilkan FSH, sedangkan sel granulosa atau folikel yang ada di dalam ovarium adalah sebagai target organ. Aktivitasnya untuk menghasilkan hormon estrogen. Kemudian, estrogen akan merangsang pertumbuhan endometrium, sehingga endometrium akan bertambah tebal. Endometrium ada di dalam kafum uteri. Dalam hal ini, berarti sintesa organnya adalah sel granulosa. Hormon yang dihasilkan adalah estrogen. Target organnya adalah endometrium, di mana endometrium akan berproliferasi, bertambah tebal. Setelah estrogen bertambah banyak di dalam tubuh, maka dia akan mengadakan feedback. GnRH akan merangsang hipofisis untuk menghasilkan hormon yang kedua, yaitu luteinizing hormone. Luteinizing hormone akan menyebabkan terjadinya ovulasi, di mana sel granulosa akan pecah dan oosit atau ovum yang matang akan keluar dari ovarium. Fungsi yang kedua dari hormon LH adalah membuat luteinisasi dari sel granulosa, sehingga sel granulosa berubah menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum akan menghasilkan hormon progesteron. Progesteron akan merangsang endometrium untuk bersekresi. Kita kenal bahwa endometrium juga merupakan kelenjar. Maka kelenjar-kelenjar di endometrium akan mengeluarkan sekretnya untuk persiapan bila terjadi kehamilan. Maka dalam hal ini, corpus luteum sebagai sintesa organnya. Yang dihasilkan adalah hormon progesteron. Target organnya adalah kelenjar-kelenjar yang ada di endometrium. Demikianlah contoh hormon reproduksi pada wanita. Bagaimana dengan pria? Pada pria, kita kenal ada hipotalamus, hipofisis, kemudian testis. Di dalam testis, apabila kita potong melintang, kita akan jumpai dua sel utama, yaitu Sertoli cell yang ada di dalam sel-sel testis, dan ada Leydig cell yang ada di luar dari basement membran. Sama seperti pada wanita, mula-mula hipotalamus akan menghasilkan GnRH. Kemudian GnRH akan merangsang hipofisis untuk menghasilkan LH dan FSH. Nah, LH akan merangsang testis. Dalam hal ini, Leydig cell untuk menghasilkan testosteron. Nah, testosteron yang dihasilkan oleh Leydig cell akan merangsang Sertoli cell
untuk menghasilkan sperma. Jadi dalam hal ini, hipofisis dalam hal membangkitkan testosteron, hipofisis sebagai sintesa organ, hormon yang dihasilkan adalah luteinizing hormone atau LH, sedangkan target organnya adalah Leydig cell. Leydig cell kemudian aktif untuk menghasilkan testosteron. Demikianlah pelajaran kita mengenai endokrin dan reproduksi. Terima kasih.